Halo sahabat DWD, kembali lagi bersama gua di channel Dark Wolf Diary. Kali ini cerita datang dari gua sendiri, yang dimana waktu gua masih berada di Jawa Timur. Simak ceritanya, jangan kemana-mana, tetap stay dan jangan skip dengarkan cerita ini. Setiap usaha pasti memiliki persaingan, tergantung persaingan itu bagaimana, mau sehat atau mau main belakang, istilahnya black magic. Awal cerita ini di tahun pertengahan 2020, bermula gua lagi di Sidoarjo, dan gua ingat bahwa di Sidoarjo gua punya kakak angkat di situ. Gua memutuskan untuk pergi ke kakak angkat gua, Mbak Putri Pura. Setelah itu gua memutuskan untuk ke tempat mbak kakak angkat gua. Waktu itu menjelang sore, ketemulah kami. Bisa ketemu, kami mengobrol biasa-biasa aja, dan malah asik bercanda, ejek-ejekan. Tiba-tiba mbak gua nyeletuk, "Oh iya, kebetulan nih ada adik ini, pas lah." Gua jawab dong, "Lah kenapa mbak, kok aku?" "Enggak, gini loh dik, kebetulan ada yang minta bantuan mbak." "Siapa?" "Calon mertuanya Mbak Retno, satu kos dengan mbak." "Oh, emang minta bantuan apa mbak?" "Iya, kebetulan ada usahanya dijailin sama seorang, makanya si calon mertuanya Mbak Retno ini minta bantuan untuk dipagerin goibnya." Maksudnya dipagerin usahanya biar nggak ada yang jahil. Lalu gue bilang, "Loh mbak, kok tumben? Biasanya mbak juga nggak pernah kayak gitu kan." Jadi gini teman-teman ya, mbak gue tuh paling anti ngasih pageran goib ke orang-orang yang punya usaha. Dia pilih-pilih, nolong orang pun pilih-pilih, bukan berarti dia itu malah duit, dan enggak, melihat karakternya dulu. Kalau karakternya dinilai bagus, ya kan, nggak kemaruh harta dan lain sebagainya, ya sudi membantu, walaupun nggak dibayar pun dia sudi. Itulah cara seorang lelaku ya. Oke, gue nyeretuk dong. "Oke mbak, kalau keputusan mbak untuk membantu calon mertuanya Mbak Retno nggak masalah ya kan, sedangkan si om ini gimana gitu." Jadi gini, ada yang minta bantuan selain calon mertuanya Mbak Retno ini, Wolfie. Kebetulan si Wolfie di belakang kamera ya, bersama adiknya. Jadi gini, gue lanjut ya. Kebetulan ada juga yang minta bantuan, si om. Gua tahu siapa namanya, gue kenal sih. Om ini punya usahanya kafe kecil-kecilan. Cuma Mbak Putri ini nggak mau nolong karena apa? Kanjen. Nama sih gue simpulin dia kanjen, ya kan. Nah gue tanya sekali lagi, alasannya apa kok membantu? Ternyata karakternya bagus, ibadahnya juga bagus dan lain sebagainya, nggak kemaruh harta. Makanya oke lah, kalau misalkan mbak mau bantu, aku bantu juga gitu. Dengan apa? Ya semampu gua. Oke lah, gua bantuin, cuma sesuai dengan kemampuan gua sendiri, porsi lah ya. Gua nggak mau maksain apa yang gua nggak bisa gitu kan. Nah, gue bilang ke Mbak Putri ini, "Emang siapa aja yang ikut selain gua?" "Ada nih Mbak Retno sama Laras." "Ya sudahlah, ada mereka di situ." Kami juga mengobrol panjang lebar dan memutuskan untuk berangkat sehabis maghrib. Kami ke situ tuh, ke rumahnya calon mertuanya Mbak Retno. Nah di sini gua panggil calon mertuanya Mbak Retno ini si Aba ya teman-teman. Kami sampai di rumah si Aba, kami ngobrol panjang kali lebar ya kan, menceritakan dan lain sebagainya. Gua nggak tahu kenapa si Aba itu fokus ke si Mbak
dan dedes pertanyaan. Tahu dedes? Tahu kau dedes? Nggak tahu, Bang. Dedes itu ngasih pertanyaan panjang udah. Untungnya apa yang dijawab sama Mbak Putri ini masuk di akal, diterima. Mbak juga santai ya kan. Untungnya sih pertanyaan nggak ke gua gitu kan. Kalau pertanyaan ke gua, wah repot juga. Gua itu paling males dikasih pertanyaan yang aneh-aneh atau apa gitu kan, gitu. Nah, apa yang gua lakuin situ? Gua ikut nimbrung atau ngobrol. Gua main PUBG situ, main game PUBG kan. Bukan gua terus ya, enggak. Gua main PUBG situ. 10 menit gua tiba-tiba ngerasain, memang sih pas masuk ke rumahnya si Abah gua ngerasain ada aura yang nggak enak. Cuma gua logikain, alah itu mungkin perasaan gua dia sendiri ya kan, perasaan gua lah. Ya udah, gua main PUBG selang 10 menit tiba-tiba bau anyir, darah seger, bau anyir darah. Dan gua kan masih main PUBG, gua langsung off kan PUBG gua, dan gua ngetik sesuatu tuh di HP gua kode nih Mbak Putri ini, colek, Mbak ini kok bau anyir ya. Setelah gua kode, tiba-tiba Mbak langsung mengatakan ke Abah itu kan, Bah, adik dan saya kok bau anyir ya. Sebenarnya Mbak Putri itu connect kalau bau anyir, bau darah. Gimana emang? Siapa bilang ke Mbak Putri? Di sebelah rumah itu bengkel. Jadi gini teman-teman, rumahnya Abah itu gabung sama bengkel mobil, cuma kecil dan udah nggak dipergunakan lagi. Ya udahlah, kita diajak ke rumahnya kita diajak ke sebelah bengkel rumahnya si Abah itu kan. Udah sampai situ, banyak lah sosok-sosok mengerikan, dari kepala, putus kepala doang sampai tangan itu darah semua. Kuntilanak, genderuwo, sama butok. Gue ngerasa kayak butok. Jadi sosoknya itu butok itu tinggi gede, warnanya juga hitam, bertanduk, bertaring. Terus ini pakaian nih kayak pakai kulit hewan. Ada yang di atas, Bang. Ada apa itu? Oke, lanjut lagi ya. Si buto itu pakai kayak kulit hewan. Gue curiga dong, ini sosok-sosok sini kok lembut banget di bengkel, sedangkan di ruangan kayak ruang tamu, kamar dan lain sebagainya nggak ada sama sekali. Kan aneh di situ. Baru itu ternyata kiriman. Padahal rumah si Abah ini udah dipagerin dengan doa-doa Abah. Abah itu kalau menurut gue itu salahnya kenceng, ibadahnya kenceng, punya satu amalan yang dipertajam, yang dia pegang. iya, yang dia pegang. Ada satu cerita dari istri Abah bilang ke kami bertiga bahwa pacarnya Mbak Retno, gue nggak tahu siapa namanya, gue lupa, gue sebut namanya Mas Adi ya. Mas Adi ini pernah sakit, dia tuh pernah sakit di kaki kanannya. Tahu burokan nggak? Tahu? Luka bernana berair. Kalau dibawa bernana berair, kalau dibawa ke dokter diobati kan sembuh toh, dikasih salep kan sembuh. Ini nggak sembuh, ditambah lagi dia demam, tambah parah.
penyakitnya, dibawa kemana-mana, ke alternatif dan lain sebagainya, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka sekeluarga itu ngambil keputusan, oh bahwa anak kami ini kayaknya ada yang jahil. Abah inisiatif ngambil air sama daun sirih. Daun sirihnya diapain? Ditumbuk lah, ditumbuk, didoain, diolesin ke lukanya. Setiap hari perlahan-lahan sembuh dengan sendirinya. Gue simpulin bahwa seharusnya yang kena ini siapa? Kok Mas Ardi? Yaitu kenapa? Kalau kita nggak perkuat dengan iman dan doa dan sebagainya, ya kita pasti kena. Gitu loh. Orang baik pasti ada yang ngiri, ya enggak? Ya kan? Orang baik pasti ada yang ngiri. Tiba-tiba Lula datang kayak mau nyengkrem gua, refleks dong gua, bacok.